Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sudah masuk semua di ruangan Meet? Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen. Ya, ketua kelasnya silahkan berikan informasi kepada teman-temannya bahwasannya kalau ada siswa yang tidak dapat bergabung melalui ruangan Meet ini, silakan informasikan mereka mengisi daftar hadir di WA Group. Itu sebagai absensi ya, karena mereka tidak bisa bergabung. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dengarkan namanya, Ibu akan mengabsen ya. Nurleni, Rahmi, Sarfila, Jurdil, Muhammad Nur Fajrul, Muhammad Akbar, Azhar Ar-Rahman, ada ya? Siti Leski. Oke, baik. Ketua kelasnya nanti diinfokan, bilang silakan mengisi daftar absen melalui WA Group ya. Ibu sudah kirim ke ketua kelas, nanti ketua kelas tinggal membagikan di WA Group. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan hari ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, siswa dapat menganalisis pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis kedudukan dan Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya anak-anak, sebelum kita melangkah ke tujuan pembelajaran kita yang pertama, mari kita lihat makna-makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan lihat gambar yang Ibu tampilkan. Nah, gambar pada sila pertama yaitu bintang. Makna dari sila pertama adalah pengakuan dari seluruh bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam dan segala yang ada di isinya. Nah, itu makna sila pertama Pancasila. Nah, selanjutnya kita beralih ke sila kedua Pancasila. Silakan lihat gambarnya anak-anak. Itu adalah gambar rantai di mana makna dari sila kedua Pancasila bahwa seluruh rakyat Indonesia seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk Tuhan yang Maha Esa, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan. Itu makna dari sila kedua. Selanjutnya kita beralih ke sila ketiga dari Pancasila. Silakan dilihat gambarnya anak-anak. Ini adalah gambar pohon beringin di mana makna dari sila Pancasila adalah bahwa memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Sila ketiga yaitu persatuan. Nah, selanjutnya pada sila keempat Pancasila yaitu, silakan lihat gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini adalah lambang dari sila keempat Pancasila. Makna dari sila keempat Pancasila yaitu artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
ialah saling menghormati setiap keputusan yang telah disepakati bersama. Tentunya yaitu bermusyawarah. Nah, selanjutnya pada sila kelima Pancasila, silakan lihat gambar yang Ibu tayangkan, sudah kelihatan ya. Itu adalah lambang dari sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Makna dari sila kelima Pancasila yaitu mengenai keadilan yang harus disepakati oleh seluruh masyarakat. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termaksud juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Nah, itu adalah makna dari sila-sila Pancasila beserta lambangnya sudah dilihat ya anak-anak. Ya, selanjutnya kita melangkah ke tujuan pembelajaran pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ya, jadi anak-anakku sekalian, harapan Ibu silahkan perhatikan. Ibu sedang menjelaskan, jangan banyak gerak-gerik, silahkan diaktifkan kameranya sebagai pertanda bahwa kalian tidak meninggalkan ruang belajar atau ruangan meet. Silahkan dilihat, Ibu akan membalikan layar. Nah, pada tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Silahkan dilihat dan dipahami. Dan minta tolong fokus pada saat Ibu menjelaskan. Langsung materi ya. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Itu penjelasan dari kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan, silahkan dilihat materi yang Ibu share. Yang pertama ada macam-macam kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara ada 3. Yang pertama legislatif. Apa itu legislatif, Bu? Legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Silahkan lihat gambar yang Ibu tayangkan. Ini adalah gambar dari legislatif. Silakan dilihat ya. Tentunya ini saling berkaitan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya lembaga berikutnya yaitu lembaga eksekutif. Tetap perhatikan gambar yang Ibu bagikan. Eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Silakan lihat gambar yang Ibu bagikan. Itu adalah gambar yang saling berkaitan antara eksekutif, legislatif. Nah, apa saja yang termaksud dalam eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Bisa dilihat sendiri gambarnya ya. Nah, selanjutnya kekuasaan negara yang ketiga yaitu yudikatif. Apa itu yudikatif, Bu? Yudikatif yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang. Termaksud kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara. Silakan lihat gambar yang Ibu tayangkan. Ya, sudah kelihatan ya anak-anak. Selanjutnya, dari macam-macam pembagian kekuasaan, ada konsep pembagian kekuasaan. Silakan Ibu akan men-share materinya. Sudah kelihatan ya anak-anak? Oke. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembali lagi ke gambar yang telah Ibu tayangkan tadi, di mana gambar itu ada tertulis
legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, di mana di gambar ini telah diperlihatkan apa saja yang termuat dalam legislatif, begitu juga dengan eksekutif dan yudikatif. Sudah dilihat gambarnya anak-anak? Oke, baik. Selanjutnya kita mengarah ke tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita lanjut kepada tujuan pembelajaran yang kedua, apakah sudah dimengerti dari penjelasan tujuan kita yang pertama atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut kepada tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Silakan lihat materi yang Ibu share. Sudah kelihatan ya anak-anak? Oke, baik. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembantuan kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Bisa dimengerti? Ya, baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi pembelajaran kita yang kedua? Jika tidak ada, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Ibu ingatkan lagi kepada anak-anakku sekalian, silakan perhatikan Ibu menjelaskan. Jangan banyak gerak-gerik, kameranya harus tetap diaktifkan. Karena kenapa? Ibu tidak suka mengajar sama orang yang hanya memperlihatkan nama. Nah, Ibu takutkan sedangkan Ibu sedang berbicara, kalian malah meninggalkan ruang pembelajaran. Kita lanjut tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Silakan anak-anak dilihat materi yang telah Ibu bagikan. Di situ ada 1, sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup di dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Silakan dilihat lagi materinya. Lanjut, yang kedua itu ada implementasi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu ketetapan, keputusan, kebijakan, atau program-program pemerintah, pembangunan, dan peraturan-peraturan lainnya yang pada hakikatnya merupakan penjabaran nilai-nilai dasar. Silakan dilihat lagi materinya anak-anak. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengkajian Pancasila secara fisiologis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, silakan lagi dilihat materinya anak-anak. 1. Nilai ketuhanan.
yakni menjamin penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dilihat gambar yang Ibu tayangkan. Nah, ini adalah gambar perbedaan agama. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Mengandung arti bahwa menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Silakan dilihat lagi gambar yang Ibu tampilkan. Sudah dilihat ya anak-anak? Yang ketiga, nilai persatuan, yakni mengandung nilai nasionalisme, cinta bangsa, dan tanah air. Silakan dilihat lagi gambarnya. Oke, sudah ya. Yang keempat, nilai kerakyatan, yakni mengandung nilai demokrasi dan permusyawaratan. Dilihat lagi gambarnya. Oke. Yang kelima, nilai keadilan. Mengandung arti bahwa nilai kemakmuran, nilai kemanusiaan yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Ada yang ingin ditanyakan dari materi pembelajaran yang telah Ibu jelaskan? Ya, silakan anak-anak, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, silakan ketua kelasnya bentuk kelompok sebanyak 4 orang. Setelah dibentuk kelompok, Ibu akan membagikan materi melalui grup WhatsApp. Setiap kelompok itu mempertanggungjawabkan tugasnya. Dari materi yang telah Ibu berikan, silakan dibuat makalah. Dan tugasnya Ibu tunggu sampai tanggal 10. Tanggal 10 jam 7.00 itu sudah harus dikumpul semua. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Nah, itu tugasnya untuk bahan pembelajaran kita minggu depan. Makalah yang telah kalian buat itu menjadi bahan presentasi kita minggu depan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Ibu sarankan jaga kesehatan baik-baik, jangan mendatangi tempat yang terjadi kerumunan. Ingat, tugasnya harus dikerjakan minggu depan. Kalian akan mempresentasikan makalah dari materi yang telah Ibu berikan. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.